Bapak Ibu, untuk kegiatan sore ini, siang ini, ya, saya sudah menyampaikan kepada Irfan tadi pagi, namun di sini saya perlu menegaskan kembali. Ya, dalam kegiatan pertemuan ketiga ini, kita rubah metodenya diskusi kita. Jadi kita ada tahapan diskusi pertama. Jadi dalam tahapan diskusi ini kita rubah metodenya. Kalau kemarin pertanyaan yang dikumpulkan itu saya jawab sendiri. Nah, siang ini kita lempar, kita berdiskusi bersama. Jadi juga menampung jawaban dari Bapak Ibu yang peserta yang lain. Jadi itu bentuk kegiatan pertama kita. Kemudian kegiatan kedua adalah menampilkan atau presentasi dari RPP yang telah dibuat. Ya, ini tidak, maksudnya bukan berarti ini pertanggungjawaban akhir, tidak. Tetapi cara ini saya ambil untuk melihat, ya, atau untuk saling mengoreksi RPP yang telah dikerjakan. Jadi presentasi bukan berarti adalah pertanggungjawaban hasil akhir, tetapi kita akan mencari sisi yang mesti kita perbaiki. Kita ingin mencari, mungkin masih ada yang perlu perbaikan, sehingga dari masing-masing kelompok itu diwakili oleh satu orang yang mewakili dari, boleh hasilnya sendiri atau boleh hasil teman. Kelompoknya berapa orang, Rifan? Kelompok kita ada 5, Pak. Ada 5. Nah, ini dibagi oleh LMS langsung. Ya, udah dibagi langsung oleh LMS ya. Ya, Pak. Ya, jadi bisa saja punya sendiri, bisa saja punya temannya yang ditampilkan. Dan itu akan kita koreksi bersama. Jadi bukan, ya saya luruskan lagi, karena kemarin ada pertanyaan di sesi pertemuan awal, Pak, apakah akhir dari RPP yang kita buat ini akan dipresentasikan? Saya jawab tidak. Tetapi ini adalah cara yang saya pilih untuk mengevaluasi dari hasil pekerjaan Bapak Ibu. Dan sehingga kita bisa pilih bersama, kita bisa melihat bersama, dan kita bisa mengkoreksi bersama. Jadi saya harap pun itu ada variasi, sehingga ini hanya merupakan sampel, dan dari sampel itu jika ada kekuatan plus yang kita lihat, itu untuk perbaikan bagi yang minus. Sebaliknya, bagi RPP-nya yang masih minus, ya, yang masih banyak perlu diperbaiki, ini menjadi masukan untuk perbaikan. Sehingga tugas akhir nanti yang diupload adalah berdasarkan hasil dari koreksi kita bersama hari ini. Nah, ini pelurusan yang saya sampaikan. Kemudian di dalam menampilkan per kelompok, saya juga membatasi seperti ini. Misalnya kelompok A itu di KB1, ya. Kelompok 2 KB3, KB2 berurut, kelompok 4 KB4. Dia 5, Pak? Ya, Pak, ada 5 grup. Ya. Jadi kurang 1 itu kita kembali ke KB3. Kita melihat blended learning-nya 2 nanti. Ya. Jadi seperti itu kegiatan kita sore ini, Bapak Ibu. Mungkin akan lebih sesinya dari 1 jam dari sesi Zoom, ya. Maka mungkin saja nanti kita akan keluar kemudian masuk lagi, ya Pak, ya. Dan kegiatan ketiga kita adalah untuk menunjukkan aktivitas kita ada di web meeting. Jadi selesai dari kegiatan presentasi masing-masing kelompok, kemudian sesi akhir kita adalah di web meeting.
hanya untuk merekor aktivitas kita harus ditetap ya, karena harus menjalani ada kegiatan di web meeting. Meskipun seperti di awal saya sampaikan, web meeting itu belum bisa mengakomodir kebutuhan kita seperti yang terakomodir oleh Zoom. Oke, saya pikir seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke sesi 2. Langsung saya moderasi ya, Arifan ya. Izin boleh Pak, boleh. Di tempat saya hujan. Kalau kedengaran suara ribut hujan nanti mohon dimaklumi. Bapak Ibu ya. Ya, kita masuk ke sesi pertama. Silakan ajukan 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan itu ya, kita akan diskusikan bersama. Maka saya sebut tadi diskusi interaktif karena untuk jawabannya tidak hanya dari saya, karena saya ingin diskusi ini berkembang dari orang yang menanyakan satu kasus, ini ada jawaban dengan permasalahan dan solusi yang telah dihadapi dan dilakukan. Oke, mari yang menanya pertama silakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya mengenai materi kita. Ya, yang didiskusikan tidak jauh dari output perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Tentang dari RPP. Pengalaman menyusun dari KB 1, 2, 3, 4. Dan saya ingin hasil dari diskusi ini juga menjadi masukan untuk perbaikan dari proyek akhir Bapak Ibu. Oke. Jadi nanti inginnya kita RPP di tugas akhir yang diupload itu adalah RPP final berdasarkan hasil koreksi dari sampel yang kita uploadkan, yang kita kemukakan. Oke, baik. Pak Fajar tadi, Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Ini mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan kebetulan lagi pemeriksaan perangkat dari pengawas. Oke, Pak Fajar yang mau bertanya? Iya, Pak. Iya, mari Pak. Tadi kan kita di sini ada pemeriksaan perangkat dari pengawas. Halo? Iya, halo Pak. Tadi kan kita di sini lagi pemeriksaan, Pak, pemeriksaan perangkat dari pengawas. Ya. Kebetulan kan yang saya kasihkan diperiksa itu sama pengawas adalah RPP yang berdasarkan konsep. Berdasarkan apa, Pak? Kan konsep yang ada di modul, Pak. Oh, artinya dari kegiatan kita hari ini ya, oke. Ya udah abad 21 ya Pak Fajar ya. Nah. Ya, terus Pak. Cuman ketika saya serahkan dan diperiksa sama pengawas, ini belum bisa dipakai katanya. Ya, belum bisa dipakai catatannya ya. Nah, karena kan sekarang kondisinya adalah kondisi pembelajarannya sistemnya daring, maka RPP-nya pun harus yang berbentuk daring gitu dia. Ya. Jadi ya permasalahannya kan harus, karena kan kalau yang untuk daring ini kan karena yang dinilai adalah titik akhirnya adalah yang psikomotoriknya, Pak. Ya. Ya, kalau misalnya RPP yang ini kita pakai itu otomatis untuk sekarang ini nggak bisa dipergunakan kata pengawasnya. Ya. Jadi jawaban pengawas seperti itu, Pak ya. Iya, Pak. Temuannya. Jadi itu aja, Pak. Oke, cuma sebelum dilempar ke yang lain, saya ingin menggali dari pertanyaan Bapak, ada informasi yang perlu saya serap, Pak Fajar. Nah, apa itu, Pak? RPP yang Bapak perlihatkan ke pengawas itu di contoh yang ada di kegiatan KB 1, 2, 3, 4. KB 4, Pak. 4. Ya. Ya, Pak. Oke, nanti saya klarifikasi, oke Pak.
Oke, yang pertama Pak Fajar, yang kedua silakan kita tampung dulu bagusnya Pak, atau kita diskusikan. Kita Mungkin diskusikan satu-satu. ya satu-satu Pak. Nanti akan terbuka lagi nanti, pertanyaan lain mungkin Pak. Oke, silakan Pak. Ya, saya awali dengan jawaban saya, nanti saya minta 1-2 orang lainnya juga menanggapi. Jadi kalau pengawas datang, dia punya tugas untuk memeriksa dan memastikan, kemudian harus melakukan temuan. Itu yang jelas tugas pengawas. Kalau tidak ada temuan dari pengawas, berarti nanti akan ada catatan pengawas tidak melakukan pekerjaan yang baik. Namun, dari apa yang ditemukannya, ini juga perlu menjadi catatan kita. Kalau Pak Fajar menyampaikan tadi itu adalah berdasarkan catatan RPP yang di KB 4 yang kita rujuk, Pak Fajar, catatan pengawas itu kan hanya adalah bahwasanya RPP ini belum bisa dipakai karena ini masih versi tatap muka, sedangkan kondisi sekarang adalah versi daring, begitu ya? Betul Pak Fajar? Pak. Klarifikasi lagi Pak Fajar. Ya, betul Pak. Jadi katanya kan kondisi sekarang ini RPP harus kita sesuaikan dengan yang sistem sekarang katanya Pak. Kurang keras suaranya Pak Fajar. Oke, saya asumsikan saja Pak Fajar ya. Jadi jika temuannya di RPP Bapak itu tidak ada komponen di kegiatannya itu menunjukkan bisa digunakan untuk daring, mohon maaf, kalau kita merujuk kepada kegiatan belajar di KB 4 berbasis proyek, di situ sudah jelas di dalam contoh rancangan pembelajaran di proyek itu sudah ada rujukan bahwasanya sintak project based learning itu dia kerjakan, ada sebuah permasalahan, kemudian ada output dari produk proyeknya, kemudian ada bentuk diskusi, didiskusikan di Facebook, ada didiskusikan di WhatsApp, tertulis pada bagian akhir dari modul tersebut. Jadi kalau menurut saya, mungkin Pak Fajar belum mengimplementasikan betul sesuai dengan panduan yang ada di KB 4. Maka menjadi temuan bagi pengawas tersebut. Itu asumsi dari kasus yang ditemukan oleh Pak Fajar. Karena di kegiatan belajar 4 itu, ya mari Bapak Ibu lihat, ya di langkah-langkah pembelajaran project based learning-nya itu ada. Jadi di tujuan pembelajaran, kemudian di kegiatan inti dan penutup, penugasan, kemudian di apersepsi di kegiatan awal pendahuluan, di situ kita menempatkan porsi untuk menggiring kegiatan belajar kita itu untuk versi daring. Kalau misalnya ditemukan oleh pengawas tadi tidak ada pada bagian itu untuk narasi menyatakan kegiatan belajar daring, ya tentu menjadi temuan Pak Fajar. Asumsi saya seperti itu dari penjelasan Pak Fajar. Ada tanggapan dari Pak Fajar atau ada teman yang lain yang mau menanggapi, silakan. Pak. Selamat bergabung Pak Farel. Iya Pak. Sedikit mau menanggapi Pak. Iya Pak. Oke Pak Fajar, kita Pak Boy ya. Ya Pak. Ayo mari Pak Boy. Silakan Pak Boy. Ini kan berkaitan dengan RPP yang tadi saya tangkap bahwasanya RPP tersebut belum bisa dilaksanakan karena kondisi sekarang. Ya betul. Jadi Pak, pemahaman saya berkaitan dengan RPP ini terserah model RPP-nya, entahkah yang dikatakan pemerintah dalam edarannya itu RPP 1, 2, 3 lembar, atau RPP yang selama ini kita gunakan dengan prinsip kurikulum 2013. Pada dasarnya Pak, menurut saya, karena begini Pak, yang berlaku sekarang ini, terputus Pak Boy kayaknya. Terdiam ya jadi. sebaiknya kita sekolah. Oke. Lanjut tadi terputus Pak Boy.
Iya Pak. Jadi berkaitan dengan RPP daring atau RPP 1, 2, 3 lembar itu menurut saya Pak ya, entah saya yang salah atau saya kurang update begitu, itu masih ditetapkan dalam surat edaran pemerintah atau kementerian. Belum dibuat permennya begitu. Belum dibuat surat keputusannya. Maka sebagai guru kita tetap memegang atau mengacu kepada pembuatan RPP dengan permen yang berlaku, Pak. Itu menurut saya, Pak. Nah, bentuknya apakah nanti 3 lembar? Saya pernah ikut seperti ini, Pak. Saya ikuti seperti webinar dikatakan untuk RPP yang 3-4 lembar itu, Pak, itu adalah lebih ditujukan kepada guru yang sudah memahami RPP dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pak. Seperti itu. Jadi tidak diperuntukkan untuk pemula katanya, untuk RPP yang 2-3 lembar. Karena bisa disalahartikan oleh guru begitu nanti, Pak. Nah, berkaitan dengan apa yang dinyatakan pengawas kepada Pak Fajar, saya sedikit kurang setuju kalau RPP dianggap tidak relevan dengan keadaan sekarang. Dari inti dari RPP itu sebenarnya kan Pak, adalah rencana pembelajaran. Cuman kalau disinggung masalah berkaitan dengan modelnya, itu boleh Pak. Saya rasa modelnya gimana, modelnya ini terlalu konvensional. Kita gantilah modelnya untuk full daring seperti itu. Tapi kalau dikatakan RPP itu jadi vakum atau tidak bermanfaat, menurut saya selagi kita sudah menyusun konsep komponen RPP berdasarkan peraturan terakhir yang ada untuk kurikulum 2013, saya rasa kita nggak salah begitu. Tidak ada yang salah. Itu menurut saya Pak ya. Sekian Pak, mungkin dari saya. Ya Pak Boy, terima kasih memperluas wacana berpikir yang lain yang kita semua. Hanya saja Pak Fajar saya merespon langsung dari Pak Boy. Dari Pak Fajar pun cuma kita mendapatkan catatan pengawas itu bahwasanya belum bisa dipakai untuk kondisi daring kan gitu ya. Kecuali dia punya instrumen, yang instrumen itu mungkin Pak Fajar kasih tahu ke kita tidak bisa dipakainya karena begini, sehingga kita juga dengan alasan dia menyatakan tidak bisa dipakai, kita juga bisa mengkonfirmasi baik secara teori atau permen atau secara pengalaman. Saya setuju dengan Pak Boy tadi karena ini juga menjadi perdebatan sebelumnya. Berkembang. Ini berkembang dari penjelasan Pak Boy, saya ingin jelaskan. Kalau Bapak Ibu memperdebatkan Permendikbud 22 dengan SE Mendikbud, ya, bukan permen ya, baru surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 itu yang jelas bahwasanya RPP kita tetap mengacu ke 2016 seperti yang saya sampaikan kemarin. Kenapa? Karena kalau kita merujuk kepada SE itu keluar, ya ada 4 alasan kalau saya dari literasi yang saya baca. Alasan pertama adalah membuat semua runtutan pekerjaan guru sehingga menjadi kaku. Harus RPP itu malahan sampai 20 halaman. Kemudian rasional lain kenapa SE itu keluar bisa juga karena SE itu keluar karena bisa waktu yang seharusnya digunakan untuk evaluasi malah tersita untuk membuat RPP. Padahal kan RPP adalah perencanaan. Kenapa tidak difokuskan untuk pelaksanaan dan evaluasi? Itu rasional kenapa SE keluar. Tetapi kalau kita lihat kembali ke isi SE Bapak Ibu, itu ada 4 poin di SE itu. Yang pertama adalah bagaimana pembelajaran itu yang efektif, efisien, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian penekanan di poin 2, bahwasanya, ya, saya setuju dengan pernyataan Pak Boy tadi, bahwasanya Bapak Ibu yang lain yang telah memahami betul komponen atau 13 komponen di RPP berdasarkan Permendikbud 22 2016, boleh hanya menggunakan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Betul itu. Ya. Kemudian di SE itu yang poin ketiganya menyatakan sebuah lembaga, sekolah, dan sebagainya ya mengimplementasikan.
Yang keempat, ada keringanan seperti yang di pernyataan saya di pertemuan ketiga kemarin masih kita bisa pakai. Karena apa? Sesuai dengan yang dinyatakan Pak Boy tadi, belum berupa peraturan menteri. Belum berupa peraturan menteri. Tetapi kalau kita rinci dan kita analisa, ini persis saya. Ya memang di dalam kegiatan pembelajaran yang penting itu memang adalah tujuan. Tujuan pembelajaran, kemudian untuk mencapai tujuan itu langkah-langkahnya bagaimana. Kemudian untuk memastikan langkah-langkah pembelajaran itu bisa mencapai tujuan, dilakukan evaluasi sebagai feedback. Benar itu. Sedangkan 13 komponen itu termasuk diantaranya 3. Dan yang lain itu kan adalah identitas, ya. Ya itu penting sebagai identitas. Cuma kalau yang bahasa narasinya yang harus begini begitu, ya itu mungkin ini yang dimaksud oleh Mas Menteri. Tapi saya rasa itu tidak dipermasalahkan dan moga-moga informasi saya ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu dari yang sebelumnya sudah dibaca dan dipahami dari keterkaitan dengan Permendikbud 22/2016 di RPP dan hubungan dengan SE, dengan surat edaran. Ya, demikian Pak Boy dan Pak Fajar. Ya, ada satu lagi yang mau menanggapi terkait dengan pertanyaan pertama? Silakan. Ya Pak, tidak apa-apa Pak. Saya Pak. Silakan Ya, Pak. Zulhadi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih atas waktunya menanggapi dari pertanyaan dari pernyataan dari Bapak Fajar tadi. Ya betul Pak. Kalau menurut saya mungkin karena daring ini, kita kan nggak tahu waktunya kapan berakhir. Kemudian kapan pandemi ini berakhir kita nggak tahu. Jadi mungkin RPP ini apakah kita buat bentuknya daring, seandainya daring ini nanti berakhir, apakah kita kembali lagi ke RPP semula? Jadi penyusunan RPP sekarang ini, kalau menurut orang dinas itu saya tanggapi, kita juga artinya 2 versi jadinya. Ya. Kalau daringnya berlanjut, mungkin RPP itu bisa dipakai terus gitu kan. Tapi kalau misalnya pandeminya udah mereda, kita udah tatap muka lagi, tentu nggak sesuai lagi dengan RPP yang kita rancang sekarang. Jadi kalau menurut saya lebih bagusnya RPP itu pendekatannya yang seperti di modul kita,